Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berkebun. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perekat pestisida. Seberapa pentingkah perekat pestisida tersebut? Untuk sahabat semua yang baru pertama kali nih nonton di channel Sahabat Berkebun, channel ini memberikan informasi edukasi tentang berbagai jenis tanaman, cara berkebun, cara bertani, dan lain sebagainya. Saat ini kita sudah memiliki lebih dari 50 video. Untuk sahabat semua silahkan di subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa juga di share agar teman-teman atau sahabat yang belum menonton video ini mendapat informasi dan edukasi. Kita masuk saja langsung ke pembahasannya. Buat sahabat semua jangan di skip, tonton video ini sampai selesai. Salah satu bahan tambahan yang bisa sahabat berkebun gunakan dalam penyemprotan pestisida adalah perekat atau lem, ya kan. Perekat itu mungkin bisa juga disebut stiker, lem, dan lain sebagainya. Nah, perekat ini adalah menjadi bagian yang mungkin tidak bisa dipisahkan ya dalam kegiatan pengendalian hama penyakit. Nah, apa saja seberapa penting dari perekat tersebut, kita masuk ke pembahasannya. Meski dinamakan perekat, yang dimaksud di sini bukan lem yang saya maksudkan tadi ya, seperti biasa yang orang pakai, itu bukan itu. Jadi perekat pestisida ini fungsinya adalah membantu pestisida tersebut. Nah, ini fungsi dari perekat ini adalah membantu pestisida itu tersebar secara merata dalam bidang sasaran yang kita semprot tersebut, utamanya itu daunnya. Nah, sebuah perekat ini bisa sekaligus menjadi perata dikarenakan perekat pestisida ini merupakan bahan surfaktan yang cara kerjanya itu adalah menurunkan tegangan permukaan larutan pestisida ini dengan bahan pelarut, yaitu air. Nah, berikut ini ada beberapa alasan penggunaan perekat pestisida yang disarankan saat penyemprotan pada tanaman. Yang pertama adalah pada tanaman yang daunnya licin dan berbulu ya. Penggunaan perekat ini menyebabkan pestisida dapat menempel lebih lama, khususnya pada tanaman yang mempunyai daun mengandung lilin atau daun berbulu. Contoh daun yang ada lapisan lilinnya yaitu seperti bawang merah, sementara daun yang berbulu yaitu padi, semangka, tomat, terong, dan lain-lain. Yang kedua, alasan penggunaan perekat pestisida disarankan saat penyemprotan adalah diprioritaskan penggunaannya saat musim hujan ya. Saat awal musim hujan itu sangat disarankan menggunakan perekat. Penggunaan perekat pada saat musim hujan mencegah tercucinya pestisida tersebut ya. Kita misalkan bawa semprot pagi ini, kemudian siangnya hari hujan, otomatis sudah berapa mili yang kita semprotkan tersebut, ya kan? Maka itu akan terurai dengan adanya hujan, maka pestisida tadi akan tercuci. Nah, paling tidak meminimalisir pestisida terbuang secara cuma-cuma ya, itu fungsinya salah satunya. Minimalisir pestisida terbuang secara cuma-cuma. Oke. Meskipun penggunaan perekat meningkatkan efektivitas pestisida pada saat hujan, bukan berarti saat musim kemarau kita tidak perlu menggunakannya ya. Justru saat musim kemarau lah yang biasanya itu banyak terjadi ledakan hama seperti trips dan kutu kebul atau kutu putih. Aplikasi pestisida harus juga lebih efektif dan tepat sasaran.
Siklus hama yang cepat menyebabkan populasi juga cepat bertambah. Mau tidak mau, sahabat berkebun tetap harus menyemprotkan tanaman tersebut dengan pestisida. Yang ketiga adalah diprioritaskan menggunakan perekat pada insektisida ini dengan cara kerja sistemik ya. Jadi pestisida ini ada dua macam, ada yang kontak dan sistemik. Nah, diprioritaskan, disarankan, diutamakan itu menggunakan yang sistemik, kerjanya sistemik ya. Untuk mengatasi serangan hama secara lebih efektif lagi, sahabat berkebun tidak perlu menggunakan pestisida kontak saja. Maksudnya, sahabat semua itu tidak mesti harus menggunakan yang kontak saja, perlu juga menggunakan yang sistemik. Tapi perlu dikombinasikan atau bergantian menggunakan insektisida sistemik, misalnya ya seperti bahan aktif fipronil, imidacloprid, dimethiofosfat dan lain sebagainya. Nah, penggunaan insektisida sistemik ini yang ditambah dengan perekat memang tidak langsung membunuh hama ya, karena bukan kontak ya. Namun akan terlebih dahulu terserap ke dalam jaringan tanaman, misalnya daun dan akar. Jadi yang sistem ini tidak langsung ketika disemprot dia langsung mati, enggak, tapi bekerja secara sistem. Dan dia akan masuk ke dalam jaringan tanaman tersebut dulu pestisidanya, baru ketika hama memakan maka hama itu akan mati. Kemudian saat hama memakan daun yang telah mengandung insektisida tersebut, maka dia akan mati. Nah, untuk penggunaan insektisida kontak sebenarnya tidak perlu memakai perekat ya. Nah, ini sebabkan insektisida kontak hanya akan efektif jika langsung mengenai hama sasaran saat aplikasi penyemprotan dilakukan. Jika tidak langsung mengenai hama sasaran atau baru beberapa jam kemudian, maka itu tingkat efektivitasnya itu bisa saja menurun jauh. Itulah makanya kontak ini harus cepat ya. Penggunaan perekat pada insektisida kontak ini akan sangat membantu petani dalam mengendalikan hama serangga yang memiliki lapisan lilin pada tubuhnya ini. Kalau hama yang menggunakan lapisan lilin ini disarankan menggunakan ini tadi ya, yang sistem insektisida kontak. Tapi kalau hama yang makan tanaman daunnya itu bisa sistemik. Cara penggunaan perekat, menggunakan perekat sebaiknya sesuai dengan dosis anjuran ya, jangan kita berlebihan menggunakannya. Anda bisa membacanya itu di petunjuk pemakaian pada kemasan produk. Nah, umumnya dosis digunakan itu rata-rata itu digunakan sekitar 0,5 mili ya kan. 0,5 mili, nggak sampai 1 mili, artinya dalam satu cek tadi yang ukuran 14 liter itu hanya 7 mili saja perekatnya, sebetulnya ya. Nah, terlalu banyak menggunakan perekat ini berdampak pada tanaman tersebut. Nah, bisa terjadi dengan nampaknya terbakar di ujung daun atau di titik tumbuhnya tanaman tersebut. Jadi sahabat semua, kesimpulan yang bisa diambil bahwa produk perekat bisa berfungsi sebagai perata, sehingga hasil semprotan itu bisa menyebar merata di semua permukaan daun ya. Selain itu juga berfungsi sebagai pengemulsi yang membantu terbentuknya larutan semprot yang lebih homogen. Artinya air yang disemprotkan itu lebih homogen, lebih tercampur keseluruhan, merata dengan insektisidanya. Itulah fungsi dari perekat tersebut, salah satunya ya. Nah, sahabat juga bisa menggunakan sabun deterjen cair sebagai pengganti perekat dan perata ini. Nah, ini untuk mudahnya sahabat semua, daripada misalnya mau beli ke sana kejauhan atau malas keluar beli, ini perekatnya bisa digunakan yang ada di dapur saja ya. Tapi jangan lupa izin dulu sama ibu di rumah atau sama istrinya ya.
minta dulu tuh perekatnya. Sabun deterjen cair bisa Sunlight ya, bisa Mama Melon atau Mama Lemon bisa, terserah mau yang mana. Produk perekat perata sekaligus pengemulsi umumnya mempunyai formulasi SL rata-rata seperti itu, yang berarti pekatan yang bisa larut dalam air dan jika dicampur dengan air akan membentuk larutan yang homogen. Itulah fungsinya tadi ya, rata-rata seperti itu formulasinya. Secara formulasi memang produk perekat itu sama dengan sabun deterjen cair. Perlu diketahui juga bahwa bahan surfaktan seperti sabun deterjen cair ini merupakan senyawa yang memiliki gugus hidrofil, suka air ya, sehingga dia dapat melarutkan air dan minyak sekaligus. Nah itulah kehebatan sabun cair tadi, dia bisa melarutkan minyak dan air, bisa dicampurkan. Ini bisa kita lihat bahwa sabun cair tersebut bisa membersihkan kotoran berupa minyak yang melekat pada piring. Di saat yang sama, minyak tersebut juga bisa larut dalam air yang kita gunakan untuk membilasnya. Nah, sahabat berkebun semuanya, sebagian para petani itu mungkin pernah mencoba menggunakan ya deterjen cair tadi sebagai perekat alternatif. Kebanyakan petani mengatakan bahwa campuran pestisida jadi homogen dan hasil sempurna pun bisa merata. Nah, ini bisa sahabat semua gunakan ketika mengimpor herbisida pun juga bisa. Herbisida saya juga biasa menggunakan dicampur dengan deterjen. Kalau nggak bisa deterjen cair, langsung deterjen serbuk itu bisa juga. Jadi saya gunakan juga tuh 1 sendok dalam 1 cup itu biar lebih rata ya. Kalau herbisida ya, rumput. Namun hal tersebut sebetulnya tidak dianjurkan mengingat masih belum ada penelitian di sana lebih lanjut bagaimana dosis yang tepat serta apa efek samping yang ditimbulkan bagi tanah dan ekosistem pertanian. Belum ada penelitian ke sana. Tapi kalau kita mau menggunakannya ya cukup seperlunya, yang nggak usah terlalu banyak. Takutnya nanti berpengaruh pada tanaman. Dikhawatirkan justru dapat membunuh berbagai macam biota tanah, maksudnya seperti itu, atau berbagai mikroorganisme yang bermanfaat dalam tanah tersebut, sehingga pelan tapi pasti bisa saja tanah pertanian kita akan hilang kesuburannya. Oke, sahabat semua, jangan lupa di share ini apabila merasa video ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan kepada sahabat berkebun semuanya. Artinya kesimpulannya adalah jika sahabat sulit menemukan perekat di toko pertanian atau lain sebagainya, sahabat bisa juga menggunakan sabun cair, tapi dosisnya hanya sedikit saja, nggak usah terlalu banyak. Misalkan dalam 1 liter itu ya menggunakan nggak usah 1/4 sendok saja, nggak usah terlalu banyak, asal ada buih-buihnya nanti itu artinya dia sudah homogen airnya ya. Itu aja cara ngeceknya. Bila airnya itu udah terasa licin artinya airnya udah homogen, sabunnya udah tercampur dengan merata. Oke sahabat semua, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.